15.000 saja. Insya Allah itu 1 bulan sudah terkumpul 1 miliar lebih untuk zakat untuk fakir miskin yang akan kita bicarakan sekarang ini ya, terkait program penanggulangan. Di Kabupaten Cirebon juga banyak swalayan. Jadi kalau ada Bapak Ibu menemukan swalayan yang berpotensi, bisa kerjasama dengan rumah zakat. Nanti kita arahkan program-programnya untuk kemiskinan yang dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Duan Muadi, saya relawan dari Kado Berbagi. Penyaluran kado untuk umat. Nah, datanya itu bersumber dari BDT, basis data terpadu yang ada itu. Kemudian dan kebetulan relawan kami desa itu dari fasilitator SLRT yang dalam beberapa bulan ini diluncurkan di Kabupaten Cirebon. Sedangkan rombongan juga sudah memiliki ratusan kurir, sudah ada 678 kurir sekarang. Kurir ini adalah sebutan untuk anggota kami, Bapak Ibu, karena kami bukan orang yang memiliki dana atau untuk membantu mereka. Kami hanya menyampaikan saja. Kami semua di sini relawan, tidak ada yang dibayar. Karenanya pergerakan kami dalam jumlah kurir juga tidak begitu cepat ya. Barangkali ada informasi dari Bapak Ibu sekalian untuk warga beberapa yang membutuhkan bantuan yang tidak menunggu. Insya Allah kami survei, kami dampingi dan kami sampaikan sesuai dengan kriteria yang harus dari kegiatan ini adalah untuk mensinergiskan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang masuk di dalam perencanaan daerah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Tujuan dan kegiatan adalah pada pertama mengidentifikasi dan evaluasi program dan kegiatan kemiskinan tahun 2017 sampai 2018. Pendekatan yang kita lakukan dengan conditional cash transfer, yaitu mengkombinasikan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemberdayaan masyarakat, terutama di 2 bidang, yaitu akses pendidikan dan akses kesehatan. Kalaulah kita katakan misalkan dengan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan sekarang, ya, kemudian kita diwarnai juga nanti dengan bagaimana penanganan dengan SLRT-nya, dan kemudian itu nanti menjadi patokan kita di dalam program penanggulangan kemiskinan, termasuk dengan program Keluarga Harapan. Saya harapkan untuk Indonesia dan khususnya Kabupaten Cirebon ini adalah pendekatan terakhir. Jadi oleh karena itu rencana aksi daerah ini hendaknya kita susun bukan sekedar wacana nih Pak Dedi. Kita susun benar-benar apa yang akan kita lakukan di tahun pertama, kita lakukan di tahun kedua, kita lakukan di tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, sehubungan dengan itu, maka salah satu yang paling strategis Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi yang paling strategis, mari kita mantapkan atau kita jelaskan secara sepakat begitu ya tentang pendataan kemiskinan ini. Mulainya dari data. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi rencana aksi daerah terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, saya nyatakan dibuka.
mulai melambat, perbandingan 4% dalam 1 tahun. Sampai kemarin kalau kita Bapak Ibu mengikuti proses rilis data BPS yang terakhir, itu kita turun 0,82%. Jadi Bapak dan Ibu, kondisi makro data Jawa Barat, kemiskinan kita di bawah 7,48%, di bawah angka kemiskinan Kabupaten Cirebon ya. Jadi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten kota, Bapak Ibu, di antaranya Kabupaten Cirebon. Ini koordinasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dari lapangan usaha. Jadi orang miskin di Jabar itu sebagian besar ada di pertanian, ya, penganggur di sektor pertanian, padi dan palawija, 29,63%. Mendorong insya Allah 5 tahun ke depan kemiskinan Cirebon 1 digit. Jadi saya kira tetap komitmennya terjaga dengan baik, harapannya seperti itu. Problemnya sebagian besar pengeluaran mereka mungkin habis orang ini. Mereka habis buat pendidikan, kesehatan, akses dan biaya mengakibatkan pengeluaran mereka tinggi. Kemudian harga pangan, kebutuhan akan pangan tinggi, modal, infrastruktur, rumah, politik, hukum, keahlian, kesempatan kerja, sulit mendapatkan pekerjaan. Inilah problem-problem individu sehingga mereka masuk ke dalam kategori miskin. Kalau ini tidak kita tangani, maka saya kira tetap mereka masuk ke dalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa 18 Desember 2018, kegiatan pelatihan sepakat di Kabupaten Cirebon tahun 2018 saya nyatakan resmi dibuka. Sepakat ini adalah informasi yang mencoba menghimpun dalam satu platform. Jadi data Susenas, Sakernas, Pondes, Accountability yang kita masukkan dalam satu tempat yang biasanya itu tersebar di mana-mana. Dari PKAD kaitan dengan kemiskinan itu kurang lebih 330.610 jiwa. Ini yang kami cover di APBD Kabupaten Cirebon untuk tahun anggaran 2020. Ya, nanti ini bisa dipakai oleh SKPD untuk sasaran program kegiatan. Jadi biar nggak tumpang tindih dan tepat sasaran seperti itu. Bappenas telah membangun suatu aplikasi berbasis web untuk membantu Pemda menyusun perencanaan program yang lebih proper dengan nama Sepakat. Sepakat mengusung konsep 5W2H, yaitu What, Why, Which, Where, Who, How, dan How Much, yang memungkinkan pengguna sistem untuk dapat memanfaatkan data dalam melakukan analisis sebagai basis penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah secara cepat dan tepat dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Aplikasi Sepakat bertujuan untuk mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dengan berbasis data dan analisis, otomatisasi proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, mendorong konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk menyasar pembangunan yang inklusif dan proper. Aplikasi Sepakat sangat mudah digunakan, dengan tahapan sebagai berikut. Analisis kemiskinan, menganalisa dan mendiagnosa kondisi kemiskinan suatu daerah serta prioritisasi permasalahan kemiskinan. Perencanaan, mengidentifikasi penyebab masalah kemiskinan dan merumuskan indikasi intervensi program berdasarkan analisis kemiskinan. Penganggaran, merumuskan alokasi anggaran berdasarkan jenis dan target program atau kegiatan. Monitoring, memantau proses program atau kegiatan dari sisi penyerapan anggaran. Evaluasi, mengukur efektivitas program dan kegiatan dibandingkan permasalahan kemiskinan. Dengan segala kelebihan fitur-fiturnya, menjadikan aplikasi Sepakat sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dalam percepatan penurunan kemiskinan. Data SLRT ini ada di tingkat kabupaten, sekretariat SLRT mungkin nanti di Dinsos ya. Di kecamatan kita juga sudah membentuk itu, ada supervisor, dan di level desa kita akan membentuk pusat kesejahteraan sosial yang didanai oleh dana desa. Perbuknya sedang. Indikator yang kami ambil adalah partisipasi kontrasepsi jangka panjang
yang masih rendah sekitar 4%. Jika dibandingkan dengan kontrasepsi jangka pendek sekitar 47%. Penyebabnya bisa jadi karena biaya kontrasepsi jangka panjang yang lebih mahal. Kita mengangkat isu angka pengangguran yang tinggi itu sebagai akibat. Itu mencapai untuk Kabupaten Cirebon dengan data yang ada itu 28,89%. Adapun penyebabnya masalahnya adalah kompetensi. Baik, saya hari ini mengikuti sebuah proses pelatihan yang bagi saya pribadi ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, dimana imajinasi saya terbang melayang gitu, karena selama ini kita sebagai seorang berencana itu memimpikan semua data itu terkompilasi dan terkumpul dalam suatu database yang semua kita bisa akses secara bersama dan semua orang bisa belajar. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan itu. Dengan terkumpulnya semua data itu, insya Allah kita akan lebih mudah membuat sebuah terobosan, kita akan mudah membuat sebuah perencanaan, kita akan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan. Insya Allah data-data hasil dari pelatihan ini bisa memberikan manfaat sebenarnya bagi Cirebon dan umumnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan saya kira apa yang kami dapat hari ini di Kabupaten Cirebon itu akan menjadi bagian yang sangat manis kelak saat ini bisa betul-betul dimanfaatkan, dieksplor sedemikian rupa dan bisa memberikan feedback dan berdampak yang positif terhadap pembangunan Cirebon pada masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan mungkin bagi kami yang perlu kita perhatikan dalam sepakat ini, kita perlu melihat dan ini adalah isu yang sangat penting, bagaimana mengupdate data dan membuat data itu menjadi valid. Karena selama ini kesalahan besar kita saat datanya tidak update dan tidak valid, saat itu pula kita memulai membangun sebuah kehancuran. Karena membangun tanpa data itu adalah sebuah kehancuran. Kira demikian, terima kasih. Sukses buat Bapak Nas yang telah memilih sepakat. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Dari Bapak Ibu dari Badan Usaha Statistik Kabupaten Cirebon, dan memang kalau kita masalah sepakat ini tentang analisis kita masuk, tapi perencanaan penganggaran mungkin kita tidak terlalu terlibat, Pak. Jadi cuma Pak perlu diketahui juga, saya sebenarnya sangat senang banget, exciting adanya sepakat ini, karena yang mungkin di balik layar sepakat ini ternyata itu kerjaan saya, Pak. Ini Susenas, Sakernas, Kodes itu kerjaan kami, Pak. Jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi Pak Afid menjelaskan ini data ini dari mana, ternyata saya juga excited. Oh, saya sendiri yang mengerjakan itu tidak membunyikan seperti ini gitu. Tapi teman-teman Bappenas membunyikan sehingga kita semua ini melek data gitu, Pak. Jadi ternyata kami yang setiap hari yang mengumpulkan bahasanya, bukan mengumpulkan data dan mengumpulkan data, ini luar biasa. Kami sendiri data ini kami punya, tapi kita tidak bisa seperti ini. Settingnya luar biasa, penyajiannya terintegrasi antara data Sakernas, data Kodes, data BDT gitu. Jadi di sini saya cuma mengajak kita semua bahwa data itu luar biasa, Pak. Jadi ada istilah mengumpulkan data itu sulit dan mahal. Seperti tadi Ibu dari Dinkes pengen data Jamkesnas saja BPJS saja luar biasa susahnya. Nah itu yang luar biasa, karena kalau mungkin Dinkes menganggarkan pengen nanya sensus orang-orang yang punya BPJS, dananya nggak cukup. Jadi menggunakan data yang sudah ada saya rasa lebih bijak. Data yang BDT ini luar biasa, dananya triliunan, Pak. Mahal itu, datanya mahal. Jadi kalau kita
buang begitu saja, mubazir. Dari tenaga kerja juga bisa menggunakan data itu. Jadi ada ungkapan mengumpulkan atau membangun data itu susah dan mahal. Tapi akan lebih susah dan lebih mahal lagi kalau kita membangun atau merencanakan sesuatu tanpa data. Itu yang mungkin kita semua di saya. Dan terakhir, ini ada iklan juga dari kami. Kami nanti tahun 2020 akan mengadakan sensus penduduk. Kami mohon bantuannya kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu, seluruh OPD di Kabupaten Cirebon untuk kita sama-sama mensukseskan sensus penduduk 2020. Karena sekali lagi kalau BDT hanya untuk warga miskin, sensus penduduk itu bukan hanya ditunggu oleh pemerintah Indonesia, tapi PBB dan seluruh dunia menunggu hasil sensus penduduk. Karena sensus penduduk ini luar biasa, Pak. Jadi saya sekali lagi pesan iklan kami, sukseskan sensus penduduk, mohon dukungannya. Kalau kata tagline kami, Bapak Ibu semua tercatat, datanya akurat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanaim dari bagian Desra Sekda Kabupaten Cirebon. Saya sangat kagum sekali atas aplikasi Sepakat ini. Memang membangun aplikasi mahal, tetapi jauh lebih mahal ketika kita melakukan pendataan. Selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat, dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada tutor yang telah menyampaikan, sungguh sangat indah dan sangat menarik sehingga tidak bosan. Kalau misalnya ada lagi juga ya enak. Juga terima kasih pada dari Kemenkes yang telah menciptakan Sepakat ini, dan kami sepakat, mungkin rekan-rekan juga sepakat bila Sepakat ini bisa link dengan SMS GBKD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Cirebon, kami adalah filantropi atau NGO yang pria. Terima kasih kepada Bapak Litbangda, Pak Astrid dan Pak Agung yang telah mengundang kami dalam pelatihan Sepakat. Semua memang data harus memang baik ya Pak ya, dari segi apapun, karena kalau kita tanpa data, banyak anggaran yang untuk membantu masyarakat miskin itu tidak tersalurkan dengan tepat sasaran. Karena pertama, data yang lama misalnya tahun 2011 itu dipakai tahun 2015, sedangkan itu anak yang tadi sudah ada SD, yang masih SD, dia sudah tidak mempunyai anak-anak yang masih SD, berarti kan sudah tidak sekolah lagi. Tetapi dalam prakteknya PKH itu masih mendapatkan. Terus sudah meninggal, verifikasi data kartu keluarga ataupun KTP, ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal, itu masih mendapatkan. Saya tidak tahu konteksnya seperti apa untuk yang verifikasi data PKH yang tidak ada di lapangan, tapi itu memang terjadi di daerah yang ada mendapatkan bantuan itu. Kami sangat mengapresiasi sekali, sangat berbahagia mendapatkan pelajaran yang sangat memberikan kita semua ya Pak, bukan hanya di SKPD saja, tapi kita sebagai filantropi juga dimasukkan di sini karena SKPD seperti Bapak Litbangda sudah welcome dengan adanya filantropi. Kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi menyangkut data-data masyarakat miskin. Kita harus memang bekerja sama sesuai dengan judulnya ya Pak ya, yaitu Sepakat tentang perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan analisis kemiskinan. Tanpa kita bekerja sama, kita tidak akan ada arti yang sangat besar. Karena dari mulai data untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran, disitulah dasar pertama, yaitu data yang harus valid. Kalau kita misalnya tidak merekrut semua SKPD ataupun yang ada NGO filantropi yang terkait, kita tidak bisa menjangkau. Sedangkan untuk menjangkau ke daerah itu tidak gampang. Kalau SKPD mungkin hanya di tempat, kecuali mungkin BPS yang sering ke lapangan gitu, seperti itu. Untuk mengevaluasi data yang tadi yang terkait
masalah pengentasan kemiskinan. Banyak sekali tumpang tindih yang terjadi di lapangan Pak ya. Karena apa? Ya tadi, data yang paling penting. Mungkin kita sepakat semua Pak untuk mengupdate data terbaru di Kabupaten Cirebon ini untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di tahun 2019, dan kita akan mulai dari updated data base yang terbaru, baik itu BPJS. Saya kira BPJS memang PBI-nya itu Bu banyak sekali yang belum terdaftar, karena BPJS sendiri banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Orang yang mempunyai, yang tidak kerja sama sekali, yang tidak mempunyai pendapatan itu tidak mendapatkan bantuan BPJS PBI dan bantuan non tunai. Itu seperti itu yang ada di lapangan. Mungkin itu saja. Saya ucapkan applause buat kita semua yang ada di ruangan ini. Semangat untuk maju dan kita harus mengupdate data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Cirebon sepakat